Talk. Halo sahabat Awal Bros, good morning from Morning Coffee Rumah Sakit Awal Bros Ayani. Saya dengan Dr. Sania, host Anda pagi ini. Nah, kalau misalnya di zaman-zaman sosial media sekarang, pasti sahabat Awal Bros tahu banget, banyak banget sekarang permasalahan tentang pola makan. Walaupun udah kita kupas tuntas, tas banget tentang pola makan, tetap aja pasti masih akan ada yang harus kita bahas, apalagi buat para perempuan-perempuan nih. Pasti banyak kepo banget yang mau dari yang gendut pengen kurus, yang kurus pengen gendut. Nah, semuanya pasti banyak kepo. Nah, pas banget di kesempatan kali ini kita beruntung banget saya kedatangan narasumber yang pasti expert di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Dr. Eka Mayasari, spesialis gizi klinik. Halo, selamat pagi dok. Pagi. Oke, apa kabar dokter? Kabar baik. Alhamdulillah. Mungkin di sini sahabat Awal Bros sudah banyak banget yang kenal dengan beliau karena beliau emang cukup dicari ya di Pekanbaru. Cuma bagi yang belum kenal, saya sedikit perkenalkan. Beliau adalah spesialis gizi klinik, Dr. Eka Mayasari, spesialis gizi klinik yang juga praktek di Rumah Sakit Awal Bros Ayani. Selain di Awal Bros Ayani, di mana lagi dokter? Di Awal Bros Sudirman. Di Sudirman. Oke, jadi mungkin di kesempatan kali ini karena Dokter Eka udah nyempetin banget nih buat bisa berbincang di talk show kita manfaatin banget ya sahabat. Jadi gini dok, mungkin sekarang udah banyak banget tuh dok. Kalau kita googling atau jangankan googling deh, kita buka sosial media aja tuh udah banyak banget sekarang ngomongin tentang diet, terus belum lagi yang masalah obesitas. Kemarin juga harus buka pintu dulu baru bisa keluar saking gedenya gitu. Jadi udah banyak banget hilir mudik bagaimana cara mengatur pola makan. Sebenarnya kalau googling kita bisa, cuma kalau googling atau hanya dengan melihat sosial media, apakah itu sudah tepat dan efektif gitu. Jadi makanya di sini kita butuh banget Dokter Eka di sini. Nah, paling pertama mungkin kita harus tahu dulu dok, sebenarnya dok kan udah banyak nih kita ngomong para generasi milenial, Gen Z, Gen Alpha bilang iya ya aku diet. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan diet itu apa sih dokter? Oke, benar banget ya Dokter Sania ya. Akhir-akhir ini tuh banyak kita lihat berita-berita yang memang menurut saya sangat mengkhawatirkan karena kayaknya angka obesitas sudah sangat meningkat sekali di masyarakat kita ya. Bahkan obesitasnya bukan obesitas yang kaleng-kaleng yang lagi biasa. ya. Istilahnya udah yang sampai kapasitasnya udah hampir 200 kilo, 300 kilo, itu sangat menyedihkan ya. Ekstra banget. Ya memang sebagian besar orang berpendapat bahwa diet itu adalah ya pasti diet nggak makan atau diet untuk nurunin berat badan. Betul. Padahal sebenarnya kata diet sendiri secara dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, diet, KBBI ya dok? Iya, KBBI. Kita ambilnya patokannya dari sana. Mantep gitu ya. dong. Nah, berdasarkan KBBI, diet itu adalah pola makanan khusus yang ditentukan untuk seseorang atau sekelompok orang seperti itu. Jadi diet itu bisa macam-macam. Misalnya, contohnya tadi, salah satunya diet untuk menurunkan berat badan, atau bisa juga diet untuk menaikkan berat badan, atau bisa juga diet untuk penyakit diabetes, untuk para penderita diabetes, kemudian diet untuk penderita penyakit ginjal, kemudian diet vegetarian misalnya yang juga banyak ya, diet yang hanya mengkonsumsi sayur-sayuran seperti itu, dan berbagai macam pola diet lainnya gitu. Jadi diet itu bukan hanya sekedar untuk nurunin berat badan seperti itu. Jadi memang kan yang namanya diet tuh sekarang juga udah berbagai macam seperti yang dokter bilang tadi. Nah sering juga tuh pop up kata-kata kalori. Hari ini cuma boleh makan 2000 kalori kan gitu guys. Terus dijadiin instastory hanya 2000 kalori per hari. Jadi sebenarnya kalori itu apa dan apa memang kita butuh tahu dok setiap makan tuh kita berapa kalori? Itu kayaknya PR banget gitu. Ya sebetulnya seharusnya memang kita harus tahu tuh kalori itu apa. Kalau kalori itu sendiri adalah satuan energi. Jadi satuan energi yang dikonsumsi. Nah, jadi makanan itu nanti akan kita manfaatkan sebagai energi di tubuh kita. Nah, itu satuannya adalah kilokalori tadi. Nah, jadi apakah kita harus tahu kalori yang harus kita butuhkan sehari-hari? Tentu saja
kita harus tahu. Karena kalau kita nggak tahu, ya tadi akibatnya kita akan bisa menumpuk kalori yang berlebihan yang tidak kita butuhkan, yang akan disimpan jadi lemak seperti itu, dan menimbulkan ya obesitas tadi. Iya benar. Lalu bagaimana cara kita menghitung kalori tadi dok? Misalnya kalau kita mau hitung mandiri gitu. Oke ya, banyak ya sebenarnya kalau udah, apalagi sekarang tuh zaman udah modern sekali ya, di YouTube juga udah banyak cara hitung-hitung kalorinya. Tapi kalau untuk yang gampangnya itu bisa kita pakai 25 sampai 30 kilokalori per kilogram berat badan. Tetapi per kilogram berat badannya harus kilogram berat badan ideal ya. Jadi bukan dari kilogram berat badan kita saat ini gitu. Apalagi kalau orangnya memang dalam kondisi overweight atau obesitas. Nah, gitu. itu yang paling sering salah kaprah kan dok. Karena kalorinya nanti akan jadi berlebihan. Jadi contohnya misalnya untuk orang tinggi 160 cm misalnya ya, kita anggaplah berat badan idealnya sekitar 60 kilo. Ya. Nah, berarti kalorinya adalah 25 sampai 30 kilokalori dikalikan dengan berat badan idealnya 60 kilo, seperti itu. Oke, berarti memang sering banget tuh memang kita udah salah kaprah, kita ngitung berat badan sendiri. Nah, itulah akibat hanya membaca sosial media segelintir. Memang kalau untuk lebih tepatnya pasti ya dibutuhkan konsultasi ke dokter ya, karena biar kita lebih tahu pasti ini berapa sih kalori yang kita butuhkan. Karena masing-masing orang itu akan berbeda dari usia, jenis kelamin, kemudian berat badan, tinggi badan, dan juga tingkat aktivitasnya. Jadi itu semua diperhitungkan untuk menghitung kalori. Tapi tadi cara gampangnya seperti itu, ya. Nah, itu tadi baru kalori harian nih. Oh iya gitu. benar, ada lagi. Nah, kalau misalnya kita pengen turunin berat badan, nah kita harus defisit kalori namanya. Nah, itu harus dikurangkan sekitar 300 sampai 500 kilokalori dari kebutuhan hariannya kita. Dikurangin lagi ya dokter. Jadi itu emang sering banget ke highlight kalau apalagi para member-member gym ya sahabat, member-member gym pasti dibilang kita harus diet defisit kalori plus olahraga kayak gitu. Nah cuma sebenarnya kalau untuk defisit kalori ini dokter, bagaimana sih sebenarnya cara kita menerapkannya gitu? Kan tadi kita turunkan sebanyak 500 kalori, lalu bagaimana cara kita mengimplementasikannya yang tepat gitu dok? Oke, nah itu tadi kita memang butuh juga pengetahuan tentang berapa sih jumlah kalori dari masing-masing makanan. Jadi ya kalau kita misalnya udah dapet ya tadi taruhlah kebutuhan kita hariannya sekitar 1.800 kalori misalnya, ya. Nah, artinya kalau kita ingin turunkan berat badan, kita harus defisitkan sekitar 500 kalori, 300 sampai 500 kalori. Artinya kita hanya boleh makan sekitar 1.300 sampai 1.500 kalori, kira-kira seperti itu untuk mendapatkan penurunan berat badan, gitu ya. Nah, tinggal kita harus terjemahkan nih dari makanan. Iya, banyak banget lagi PR-nya. Di situ kita butuh dokter sebenarnya. Iya, begitu. Jadi bisa itu yang harus dikonsultasikan kepada dokter. Maksudnya kita harus mengetahui berapa sih jumlah kalori yang ada di dalam makanan masing-masing makanan tersebut. Seperti itu. Ya, banyak juga sih sekarang ya aplikasi-aplikasi yang sudah menyebutkan perkiraan kalori dari berbagai makanan. Itu bisa dipakai sih, karena sebenarnya kalori ya tetap bentuknya perkiraan. Jadi bisa sih perkiraan kasar kita bisa kita pakai seperti itu. Tapi ya sama aja sih dok, sekarang aplikasi juga udah banyak yang bayar buat yang kalori aja ya, mendingan ke dokter kalau gitu. Ya itu preferensi masing-masing ya. Terus ditambah lagi kan zaman sekarang itu terlalu banyak makanan-makanan yang sulit dinilai ya dok. Blok banget tuh dok, kayak boba-bobaan, minum boba-bobaan, terus es krim yang seperti itu. Sebenarnya lebih ke makanan-makanan cheating kayak gitu sih yang sering ditanyakan. Nah, tapi balik lagi kita ke porsi makan tadi, dok. Sebenarnya porsi makan yang terbaik itu bagaimana, dok? Misalnya sayur, serat, apa segala macam. Nah, tadi kembali lagi ya, misalnya kita pengen defisit kalori nih. Nah, pengetahuan tadi kita harus tahu berapa jumlah kalori di masing-masing makanan. Tapi secara garis besar, kalau mau gampang ya, kita tinggal cari makanan-makanan yang densitas energinya rendah. Artinya yang kalorinya kecil. Jadi kalau misalnya kita mau aman, mau main aman lah istilahnya ya. Oke, kan kita udah tahu nih, misalnya minyak tuh kalorinya tinggi, gula kalorinya tinggi, kemudian nasi atau karbohidrat itu kalorinya tinggi. Jadi itu tinggal kita apa sih istilahnya dimainin di situ gitu. Nah, kita cari makanan yang densitas energinya rendah atau kalorinya rendah, tapi dia volumenya besar gitu. Jadi artinya bikin kenyang ya. Karena salah satu yang bikin orang tidak mau diet menurunkan berat badan atau yang bikin dia tidak konsisten adalah lapar, rasa lapar. Nah, itu tuh salah satunya ya. Jadi caranya ya tadi cari makanan yang volumenya
jumlahnya besar tapi densitas energinya kecil. Salah contohnya satunya apa? ya Spill dikit. sayuran pasti, Selain sayuran, buah-buahan seperti itu, sayuran dan buah-buahan Oh, oke, ya. oke. Nah, kayak makanan atau minuman yang memang beredar saat ini yang tinggi gula, tinggi lemak, itu densitas energinya tinggi. Jadi istilahnya kita minum sedikit aja kita udah ngumpulin kalori yang cukup banyak seperti itu. Jadi kalau mau gampang sih seperti itu. Dan tadi idealnya porsi makan kita itu dari satu piring, misalnya ya piring Iya, makan kita piring. ya, tinggal dibagi dua. Oke. Setengah piringnya diisi dengan sayuran dan buah-buahan. Kemudian setengahnya lagi kita bagi dua lagi. Seperempatnya kita isi dengan porsi karbohidrat, itu bebas pilihan karbohidratnya. Dan kemudian seperempatnya lagi porsi nasi. Nah kalau kita udah porsi makannya seperti itu, insya Allah sih kita nggak bakalan kelebihan kalori. Kayak gitu. Oke. Tapi karbohidratnya boleh apa aja ya dok? Karbohidrat pilihannya Nggak boleh harus macam-macam. nasi merah Iya, gitu, nggak benar. harus ya dok? Ya itu nanti tergantung lagi kondisi klinis dari masing-masing pasien. Oh, Nah kalau emang misalnya, case by case. ya kayak misalnya contohnya ya untuk pasien-pasien diabetes, tentu kan disarankan konsumsi nasi merah. Kenapa? Karena seratnya akan lebih tinggi, indeks glikemiknya lebih rendah seperti itu. Jadi memang kalau untuk diabetes juga beda lagi ya dok. Memang harus case by case, kita nggak bisa mandiri kalau hanya untuk nentuin ini ya dok. Ya, jadi untuk pilihan karbohidratnya seperti tadi, tentu kita akan lihat kondisi klinis pasien. Iya, Jadi misalnya pasien dengan kondisi diabetes, kita harus pilih karbohidrat dengan indeks glikemik yang rendah. Salah satu contohnya yaitu nasi merah ya, atau bisa kentang dengan kulitnya seperti itu. Jadi kita usahakan untuk meningkatkan seratnya di dalam makanan supaya indeks glikemiknya jadi turun seperti itu. Oke. Nah, untuk pasien-pasien yang normal, kita bisa gunakan tetap nasi putih gitu. Jadi kepada sahabat-sahabat awal berarti ya, jangan takut sama yang namanya nasi gitu. Sebenarnya nasi itu tidak ada salahnya dan tidak bersalah sama sekali. Kasian dok, Iya, disalahin benar. mulu udah Dan kayak. saat ini tuh semua orang tuh udah yang paling parno tuh sama nasi deh. Iya benar. Nah, tetapi ya takut banget sama nasi, jadi makan nasi itu bisa dikit banget, yang akhirnya dia bikin jadi kekurangan energi karena sebenarnya nasi itu adalah karbohidrat yang merupakan sumber energinya kita seperti itu. Dan nanti diganti dengan sumber energi yang lain gitu ya. Misalnya roti ya, banyak tuh yang suka nggak makan nasi tapi makannya roti atau makannya mie, padahal itu sebenarnya lebih sederhana gitu kalau dibanding jenis karbohidratnya dibandingkan dengan nasi gitu. Jadi dan akan lebih gampang untuk ditumpuk jadi lemak sebenarnya gitu. Oh jadi iya dok. karena sebagian besar tuh banyak yang lebih memilih makan roti dibandingkan makan nasi. Kayak gitu. Nah coba itu di highlight banget deh sahabat Awal Bros kita. Memang sampai sekarang dengan sekian banyak aplikasi, belum lagi yang beredar di internet, itu kayaknya udah banyak banget kita salah kaprah yang harus disubstitusi. Nah ini mungkin agak menyerempet dikit dok. Jadi kan akhir-akhir ini saya sendiri nih sempat googling, katanya itu ada kayak sampai salah satu turunan dari diet defisit kalori itu diet telur dok. Jadi hanya makan telur aja, yang kayak gitu. Katanya akan turun dan itu maksudnya di luar pemikiran, di luar ekspektasi kita banyak banget peminatnya gitu. Iya, banyak peminatnya karena masyarakat kita tuh pengennya yang instan dong. Iya, benar. Sukanya yang instan. Jadi kalau yang menjanjikan turun berat badan cepat tuh pasti dikejar, ya kan? Padahal sebenarnya inti dari semua diet populer sekarang atau diet itu semuanya adalah defisit kalori. Jadi bagaimana cara mereka untuk menciptakan defisit kalori? Mau diet telur, mau diet ketogenic, mau diet intermittent fasting, mayo, kemudian diet apa lagi, macam-macam ya. Sekarang diet hanya minum salah satu suplemen probiotik itu juga ada. Nah itu ya tadi intinya semuanya adalah defisit kalori. Jadi sebenarnya konsepnya apapun yang kita makan, kalau kita berada dalam kondisi defisit kalori, kita pasti akan mendapatkan penurunan berat badan. Nah tapi pertanyaannya lagi, apakah penurunan berat badan itu sehat untuk kita? Nah itu lagi tuh pertanyaan pentingnya demi gitu. body goals, tapi pertanyaan lanjutannya adalah sehat apa enggak nih sahabat? Kita akan korbankan kesehatan kita. Jadi jangan hanya targetnya adalah penurunan berat badan, tetapi targetnya adalah kita pengen sehat. Nah, penurunan berat badan itu adalah bonusnya. Seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya mungkin kita nih kalau nggak di-spill sebenarnya apa sih bentuk kesehatannya yang jadi bikin kita nggak sehat gitu dok? Yang kalau misalnya kita diet defisit kalori yang tidak tepat, jadinya seperti apa? Oke, ya seperti contoh lah ya, misalnya kayak tadi
Misalnya ada diet tuh sekarang macam-macam tuh, banyak yang suka di-cut salah satu jenis makanan, seperti contohnya tidak makan karbo atau tidak makan apa gitu, salah satu jenis makanan, tidak makan minyak sama sekali, tidak makan karbo sama sekali, tidak makan apalah macam-macam ya. Nah, itu udah pasti itu dietnya nggak benar gitu. Karena apa? Karena kita tetap butuh semua jenis makanan dalam porsinya masing-masing. Itu yang harus diingat ya. Jadi misalnya contohnya karbohidrat, lemak dan protein itu termasuk dalam kategori makronutrien. Nah, makronutrien artinya tubuh kita butuhkan dalam porsi yang cukup besar. Seperti itu. Jadi ya tentu kita harus penuhi dengan porsinya tadi gitu. Misalnya ya kalau karbohidrat kita harus penuhi dari sekitar 50 sampai 60% dari kebutuhan kalori total kita. Kemudian untuk protein itu 15 sampai 20% dan lemak sekitar 20 sampai 30%. Nah, nanti kita tinggal pilihannya lagi nih. Karbohidrat kan nggak semuanya juga nasi. Jadi bukan berarti 50 60% nasi nih gitu. Enggak, karena karbohidrat itu ada di mana-mana. Jadi dia tetap ada juga di dalam buah-buahan, ada di dalam sayuran, ada karbohidratnya. Nah, masing-masing juga fungsinya akan berbeda-beda. Jadi misalnya karbohidrat pada sayuran, itu dia nggak jadi gula nih, yang jadi gula hanya sebagian kecil. Nah, makanya sayuran tuh aman. Kayak gitu. Nah, kalau karbohidrat di dalam nasi atau dalam makanan sumber karbohidrat lainnya, itu pasti dia porsinya dalam jumlah yang agak besar. Jadi otomatis ya itu harus kita kurangin seperti itu. Nah, ada lagi karbohidrat lain, misalnya yang misalnya nih kopi yang kita minum, itu ada gulanya. Nah, gula itu juga sejenis karbohidrat. Nah, itu yang harus kita minimalkan. Seperti itu. Ya, jadi bukan berarti kita harus ini cut ini nggak boleh ini nggak boleh itu. Gitu. Itu cukup ekstrim juga sih ya dok. Tapi emang malah banyak peminatnya si diet ekstrim ini. Iya, nah semakin ekstrim dietnya, yang harus diingat adalah kita akan mengorbankan tadi kesehatan kita ya. Karena yang turun cepat itu bukan lemak, udah pasti deh itu. Kalau turunnya cepat artinya bukan lemak yang turun. Artinya yang turun adalah air. Jadi awal-awal nih misalnya ya kita dietnya ekstrim tadi ya. Contohnya nggak konsumsi karbo misalnya ya. Nah itu tubuh kita akan mencari sumber energi yang lain. Sumber energi yang lain pasti kita harapkan lemak nih yang akan dipakai. Tapi ternyata yang akan dikorbankan duluan itu adalah si protein ototnya. Sayang jadi banget bukan hanya sebenarnya. lemak. Iya. Jadi protein otot kita itu mengikat air nih, glikogen juga mengikat air. Jadi kalau dia susut, dia pasti akan membuang air, makanya terlihatnya turunnya cepat gitu. Karena lemak itu nggak gampang nuruninnya. Jadi artinya kalau misalnya ada yang janjiin nih dalam 1 minggu turun 10 kilo, itu artinya bukan lemak yang turun. Sebagian besar adalah protein ototnya yang turun. Berarti udah jelas ya, turun 10 kilo tuh hanya iklan semata ya dok. Nih mohon maaf. Turun 10 kilo, tapi bukan tidak lemaknya. Tidak pada tempat tidak tepat sasaran. Iya, betul, tidak tepat sasaran. Dan itu akan gampang kita naikin lagi gitu. Rebound lagi dia. Iya, makanya orang-orang yang dengan diet yang terlalu ekstrim, yang misalnya defisit kalori terlalu gila-gilaan gitu ya, itu nanti nggak berapa lama juga dia akan naik lagi nih berat badannya. Naik lagi berat badannya, bahkan bisa lebih berat dari berat dia sebelumnya. Oke dok. Nah tadi kita udah ngomongin terkait karbohidrat nih, tapi saya juga penasaran tentang kalau misalnya kita serat, kita banyakinnya serat. Tadi kan seharusnya efektifnya itu adalah setengah dari piring nasi. Kalau kita bikin 3/4 gimana dok? Apakah itu akan menjadi lebih efektif nih? Gitu. Oke. Kalau kelebihan serat juga nanti ada dampaknya ya, apalagi buat orang-orang yang memang tidak terbiasa mengkonsumsi serat. Nah itu juga satu. Nanti akan ada keluhan-keluhannya, kembung, macam ya. Karena tadi tubuh kita ini butuh adaptasi, jadi butuh penyesuaian seperti itu. Jadi kalau misalnya kita emang butuh kita mau naikin asupan serat nih, gitu ya. Nah itu kita naikinnya juga nggak langsung semerta-merta langsung banyak. Naikin aja perlahan-lahan, karena badan kita butuh adaptasi tadi. Kalau langsung sekaligus banyak, ya pasti akan ada keluhan. Oke, pasti kembung ya. Pantesan kalau gitu juga bener. Saya juga kembung dok, langsung ada contohnya nyata. Seperti itu. Banyakin serat langsung kembung. Oh iya udah. Jadi naikinnya juga nggak yang langsung instan langsung banyak gitu ya. Kita harus pelan-pelan. Semuanya kita dibutuh adaptasi. Iya, oke baik dok. Itu serat. Kalau protein dok, katanya kan kalau kita semakin banyak protein kita akan semakin bagus gitu muscle-nya, ototnya. Gimana tuh dok sebenarnya? Nah kalau protein sendiri ya benar ya, karena semua yang
hanya protein yang bisa disimpan sebagai otot. Tetapi yang salah adalah bukan hanya sekedar mengkonsumsi protein sebanyak-banyaknya ya. Karena protein kalau dikonsumsi berlebihan juga nggak kita pakai, dia akan disimpan juga dalam bentuk lemak. Jadi ada asam amino ini ada dua jenis juga kan. Ada asam amino yang ketogenik dan ada asam amino yang glukogenik. Jadi ada asam amino yang di dalam badan kita akan dirubah jadi gula, dan ada asam amino yang di dalam tubuh kita akan dirubah jadi lemak, seperti itu. Jadi tetap kalau berlebihan dan tidak olahraga, tidak exercise, tetap juga akan jadi lemak seperti itu. Jadi tetap asupan protein harus diimbangi dengan olahraga yang cukup supaya si ototnya tadi, proteinnya tadi akan disimpan sebagai otot kita seperti itu. Ya. Nah, satu lagi, asupan protein yang terlalu berlebihan juga akan mengganggu fungsi ginjal. Jadi hati-hati, akan membebani ginjal ya. Jadi kalau terlalu berlebihan dan dalam jangka waktu yang panjang itu mungkin saya juga tidak menganjurkan ya, apalagi kalau orangnya tidak exercise. Jadi hanya lauknya di double gitu, seperti itu akan memperberat fungsi ginjalnya. Jadi kalau misalnya kita sudah exercise dok, udah bayar member di mana nih dok buat nge-gym gitu kan, sebenarnya memang butuh nggak dok kita minum suplemen protein yang seperti itu dok? Kalau kita sudah exercise ya, memang kita akan butuh tadi untuk memasukkan protein ke dalam badan kita yang akan nanti disimpan sebagai otot. Nah itu minimalnya memang kita harus konsumsi post exercise-nya itu 25 gram protein. Nah itu tidak harus didapat dari suplemen ya. Karena sumber protein itu bisa macam-macam. Putih telur aja juga bisa, ya kan? Tetapi memang kalau kita dapatkan dari bahan makanan sumbernya langsung itu pasti kesulitannya adalah volumenya. Jadi kalau misalnya nih contohnya untuk 25 gram protein post exercise, kita harus konsumsi 5 butir putih telur seperti itu. Nah, sebagian orang kan mungkin juga sebenarnya makan putih telur 5 butir tuh kayaknya yang aduh gimana ya gitu kan. Nah, jadi cara lainnya ya makanya dia alternatifnya ya dok, suplemen tadi, karena untuk satu ini aja udah proteinnya sudah dipadatkan istilahnya. Oke, berarti kayak jalur bypassnya ya dok. Ya, jadi Kayak tidak harus boleh sebenarnya juga, tapi ya ada S dan K, syarat dan ketentuan berlaku yang seperti itu ya sahabat. Karena memang banyak banget pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya terkait suplemen yang bisa menaikkan massa otot. Dan satu lagi nih dok, suplemen yang bisa menurunkan berat badan. Apa memang ada suplemen seajaib itu dok? Nah, itu nggak ada ya. Jadi sebenarnya saya tuh paling nggak suka tuh kalau misalnya pasien-pasien saya tuh tergantung dengan suplemen ini dan suplemen itu. Karena memang sebenarnya intinya bukan itu. Jadi intinya kita untuk diet itu adalah kita mengadaptasi gaya hidup sehatnya. Jadi jangan tergantung dengan suplemen. Saya selalu ngajarin pasien saya jangan tergantung dengan suplemen. Kita harus tahu nih makan sehat itu seperti apa sih gitu. Nah, yang tadi intinya adalah pola hidup sehat seperti apa. Oke, makan sehat seperti apa. Jadi makan sehat itu ya kita harus konsumsi sayur dan buah ya. Kemudian kita harus konsumsi karbohidrat sederhananya seminimal mungkin. Kemudian kita harus makan sesuai dengan kebutuhannya kita ya. Cukup kalori, karbohidrat, protein dan lemak. Kemudian kita harus juga olahraga yang teratur seperti itu. Itu yang harus diadaptasi ke dalam pola kebiasaan kita sehari-hari. Nah itu akan didapatkan berat badan yang akan terjaga gitu, nggak akan balik lagi. Tapi kalau tergantung dengan suplemen, pada saat konsumsi suplemen kita akan turun berat badan. Kenapa? Karena memang suplemennya defisit kalori atau low kalori banget gitu ya, udah di setting lah gitu istilahnya ya. Nah tapi setelah kita tidak konsumsi suplemen atau setelah bosen misalnya kan ya, pasti ada waktunya kita bosen kan. Nah pada saat bosan seperti itu kita akan kembali ke pola makan kita yang sebelumnya, bukan pola makan yang hidup sehatnya. Akhirnya ya tentu saja berat badan akan kembali lagi seperti itu. Jadi PR banget lagi ya dok. Belum lagi biasanya kan kalau yang suplemen yang brandingnya seperti itu harganya kan juga lumayan ya dok. Ya makanya tidak ekonomis. Jadi kita kembalikan aja ke ekonomis yang seperti sebagaimana seharusnya. Dengan makanan kita sehari-hari kita juga bisa nurunin berat badan gitu loh. Itu kampanyenya ya. Iya. Soalnya ya
nggak harus ganti. Jadi tidak harus ganti minyaknya, tidak harus ganti garamnya, tidak harus ganti tadi jenis makanannya. Kita bisa kok dengan makanan-makanan kita. Gitu. Oke, tapi garam memang nggak harus kita batasi, Dok. Apa bagaimana? Garam dibatasin, tapi bukan mengganti garam. Kan banyak orang sekarang ganti garam. Iya, Himalayan salt. Ganti garam biar keren, ya Iya, kan? warnanya juga beda, Dok, soalnya. Berasa beda kasta Ya, jadinya. kalau mau ganti ya boleh, tapi ya tidak harus juga gitu. Jadi bukan berarti yang karena tadi dalam tanda kutip orang tuh selalu mikir dia tuh mahal gitu loh. Karena kenapa tadi karena harus ganti garam, harus ganti jenis makanan, harus ganti jenis karbohidrat, harus Substitusi ganti segala minyaknya, macam, ya seperti itu. Padahal sebenarnya enggak. Itu hanya orang jualan sih. Kalau Makanya kita emang nggak boleh bilang brandnya ya, Dok ya. Maaf tim kreatif. Nah, jadi Dok, kalau misalnya ini kita udah terbiasa dengan pola hidup sehat yang tadi, udah terbiasa lah gitu badannya. Sebenarnya boleh nggak sih, Dok, kita sedikit-sedikit cheating gitu? Misalnya pengen juga kadang-kadang kita makan burger tit gitu kan, pengen makan yang goreng-gorengan yang minyaknya sampai ke dalam gitu loh, Dok. Sebenarnya oke-oke aja nggak sih, Dok? Atau emang kita harus strict nih? Tidak boleh. sama gitu. sekali. Oke, ya manusiawi ya. Kita juga Iya. pasti tetap kepengen makanan Banget. tadi. Jadi kalau saya tetap kita tetap bisa konsumsi semua makanan tersebut ya. Tetapi memang pada pasien-pasien yang dalam tanda kutip sedang menurunkan berat badan, saya memang anjurkan di awal-awal terutama ya, kita harus hindari itu semua. Oke. Pada satu masa tertentu itu memang harus strict, harus ketat. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak ketat di awal, dia tidak akan bisa lepas dari adiksinya, kayak gitu. Jadi kita tuh sebenarnya adiksi sama makanan-makanan tadi. Adiksi ya. Nah, kalau tidak ketat di awal, itu nggak bakalan lepas dia. Jadi nggak bakalan turun nih berat badannya, gitu. Tetapi kalau dia sudah ketat di awal, nanti boleh lagi konsumsi dengan aturan-aturan tertentu, gitu ya. Ada aturannya nih, tetap Ada lagi. nggak bisa bebas ya, nggak bisa bebas seperti dulu, gitu. Nah, kalau dia sudah jadi kebiasaan untuk pola hidup sehatnya, terus tidak konsumsi tadi makanan-makanan yang dalam tanda kutip bisa akan menaikkan berat badan, atau tadi dalam tanda kutip makanan cheating lah istilahnya ya. Iya, kapan kita Itu cheating? secara naturalnya tubuh kita sendiri sudah akan reject. Gitu. Kalau kita sudah terbiasa ya, sudah jadi kebiasaan. Bentuk rejectnya gimana tuh, Dok? Jadi nggak kepengen banget gitu. Oh, biasa aja gitu Jadi ya. begitu konsumsi juga dia akan yang Ya udah gitu gini ya. aja gitu loh, nggak yang adiksi lagi gitu. Tapi kalau pada saat di awal tadi sebelum dia lepas adiksinya, itu dia masih konsumsi, dia nggak akan bisa lepas tuh. Sekali gigit, aduh seenak ini Iya, ternyata akan kepengen gitu. kepengen lagi. Tapi kalau sudah lepas dari adiksinya, dia pasti akan ya udah cuma gini doang kok gitu. Iya. Nggak kepengen lagi gitu. Dan itu emang sudah dirasakan oleh pasien-pasien saya juga. Bisa sampai Iya. ke tahap itu ternyata ya, Dok. Iya, pasien saya bahkan sudah mengakui dan mereka langsung bilang, ternyata saya nggak, ya udah makanan itu nggak segitunya juga menurut saya. Tapi ada dulunya tuh yang kayak nagih banget gitu. Iya, wow. Seperti itu. Kapan kita bisa seperti itu? Ya, tapi untuk mencapai tahap itu memang butuh perjuangan yang luar biasa gitu loh, untuk menahan godaannya tadi. Harus Seperti itu. fight dari diri sendiri, motivasi diri sendiri tanpa suplemen-suplemen tadi ya, Dok. Ya, tapi Agak hati-hati berbisik nih, hati-hati. Ngerusaknya cukup 3 hari. Jadi tadi kita ngebentuknya tuh oke. bisa sampai 3 bulan ya kebiasaannya. Ngerusaknya cukup 3 hari. 3 hari berturut-turut kita konsumsi lagi Langsung makanan bye-bye. tadi, akan kembali lagi. Start from zero. Ya, PR lagi kalau kayak gitu. jadi Berarti makanya emang kalau cheating jangan kebablasan. nggak boleh bablas sama sekali. Satu lagi sih, Dok, kayak intermittent fasting itu kan turunan dari si defisit kalori tadi tuh, tapi itu kan juga banyak banget tuh woro-woronya tuh di mana-mana. Lagi booming ya. Iya, kalau menurut dokter itu gimana, Dok? Tetap kalau intermittent fasting itu fasting sendiri ada manfaatnya. Memang buat tubuh kita tuh ada manfaatnya ya untuk puasa. Jadi untuk kita berhenti mengkonsumsi makanan-makanan dalam beberapa waktu itu memang cukup bermanfaat. Emang ada manfaatnya nih. Kayak detox gitu nggak sih, Dok? Nggak juga ya? Ya istilah detox sebenarnya nggak ada ya. Emang nggak ada ternyata? Nggak ada. Oh, penasaran. Jadi itu cuman kayak istilah aja lah istilahnya oke, gitu oke, ya. oke. Nah, kalau kayak model puasa, kalau saya sih sebenarnya lebih bagus kita daripada intermittent fasting ya, mendingan kita puasa sekalian.
kita sudah punya program puasa kita sendiri, Iya, ya kan, yang benar. sesuai agama kita, Iya. gitu. Nah, yang ngapain harus intermittent fasting, gitu? Atau yang agak saya sayangkan dengan intermittent fasting sendiri adalah biasanya tuh skipnya adalah skip sarapan. Padahal itu Padahal itu sebenarnya adalah makanan yang paling penting buat tubuh kita. Iya. Jadi kalaupun ingin melakukan intermittent fasting, saya pasti akan lebih menyarankan pasien saya untuk skipnya makan malam. Jangan skip oke. sarapan. Kayak Oke, gitu. oke. Sarapan wajib, makan siang wajib, makan malamnya yang di skip. Nggak apa-apa, karena malam tuh kita relatif tidak butuh energi. Iya, Gitu. Kita karena kan udah tidur juga. aktivitas kita sudah melambat seperti itu. Nah, sementara kebalikannya, kalau intermittent fasting makanan yang paling utama nggak ada. Jadi waktu sarapan tuh nggak ada, nggak makan ya. Tapi nanti makan malamnya paling banyak nih gitu loh, Iya. atau paling mewah biasanya gitu. Paling ya. jajan di luar, pesen Iya, ini, pesen itu. Oh iya benar ya, juga sih. itu tergantung lagi, dan biasanya kalau intermittent fasting ada jendela makan ya. Iya. Bahkan ada yang sampai 24 jam juga nggak makan nanti lama-lama tuh biasanya. Dan itu ya boleh-boleh aja dilakukan asal tidak terus-menerus seperti itu. Karena tadi tetap kalau misalnya kita nggak konsumsi makanan secara terus-menerus ya pasti akan ada yang dikorbankan di badan kita. Itu akan dikeluarkan lah istilahnya seperti itu. Jadi kalau memang mau yang puasa memang ingin menjalankan intermittent fasting sih nggak ada masalah, tapi tadi saya tetap anjurkan lebih baik yang makan malamnya yang di skip seperti itu ya. Kalau emang harus puasa 24 jam juga nggak boleh yang lama-lama banget ya, maksimalnya paling 3 hari, setelah itu harus kembali lagi mengkonsumsi makanan seperti itu. Oke. Dan tetap komposisinya penting. Jadi bukan berarti kan banyak juga nih yang orang intermittent fasting tapi komposisi makanan berantakan. Iya, Ya kan, katanya bisa makan seenaknya sesukanya. aja. Ya, nah Dan itu yang dipegang, Dok. itu salah kalau saya bilang, tetap salah. Kalau mau Iya. intermittent fasting tetap pilihan makannya tetap harus sehat gitu loh. Kalau kita mau sehat gitu. Tapi kalau misalnya intermittent fasting supaya kita bisa makan semaunya ya salah gitu. Tetap. Padahal sebenarnya yang dikampanyekan, kalau bahasanya Dokter Eka Maya dikampanyekan ya sahabat, yang dikampanyekan dari intermittent fasting itu justru kita Bisa makan ada apa saja. bisa makan apa saja. Ya karena jendela makannya sempit ya pasti otomatis bisa walaupun makan apa saja tapi kan posisinya defisit kalori. Kan Iya, tadi saya bilang benar, apapun yang kita benar. lakukan kalau kita posisinya defisit kalori itu pasti turun berat badan. Mau makan terus dari pagi sampai malam kalau kita defisit kalori pasti turun berat badan. Iya, benar. Cuman ya tadi turunnya gimana dulu nih? Apa dulu nih yang turun gitu. Wah gila sih, ini benar-benar ternyata dari singkat aja kita ngobrol, Dok, tapi itu udah banyak banget yang ternyata kita salah kaprah sebenarnya. Iya, makanya butuh konsultasi. Butuh konsultasi ke Dokter Eka Maya, spesialis gizi klinik, cuma ada di Awal Bros. Ya, boleh ke Awal Bros Ayani, bisa konsultasi langsung dengan beliau yang ternyata untuk menurunkan berat badan atau juga meningkatkan berat badan itu punya caranya yang tepat dan efektif ya, Dok. Nah, nggak yang sembarang kita baca banyak konten di YouTube, yang kita lihat di Instagram, di Twitter itu kan banyak banget, tapi nggak semuanya tuh tepat sasaran walaupun akhirnya akan menurunkan berat badan, gitu, meningkatkan berat badan. Seperti itu. Mungkin boleh sedikit lagi, Dok. Satu lagi nih, Dok. Kalau misalnya kita ingin tetap nih memilih dengan pilihan tadi diet defisit kalori yang tadi, Dok, berbagai macam itu, sebenarnya kalau menurut dokter baiknya kita apa bisa kita tegesin gitu, Dok? Kita back to basic untuk masalah porsi makan atau silakan memilih diet defisit kalori yang tadi gitu, Oke. salah satunya gitu. Ya, kalau dari saya tetap, ya kita harus kembali ke pola makan yang seimbang, pola makan sehatnya, udah Iya, jelas ya. Karena kan jelas. saya menganjurkannya tetap yang itu. Kenapa? Karena dari segi keamanan udah jelas aman, efektif nurunin berat badan, efektif nurunin berat badan gitu. Jadi tidak juga yang ini lebih inferior dibandingkan yang itu, yang itu lebih superior dibandingkan yang ini, enggak kayak gitu ya. Tetapi pilihan kan kembali kepada masing-masing individu ya. Ya, Jadi benar juga. nggak bisa memaksa, cuman saya menganjurkan untuk ya tentu saja tidak mengadopsi cara diet-diet ekstrim seperti itu. Harus dipikirkan apa yang akan kita korbankan untuk selanjutnya. Dan juga satu lagi nih, kadang-kadang kita adaptasi cara diet itu kan pasti dari dari sosial media Iya, ya. benar. Karena ngelihat orang itu turun, orang ini turun gitu ya. Iya, salah satunya saya, Dok. Nah itu
yang harus kita pikirkan adalah yang terjadi pada orang tersebut belum tentu terjadi pada diri kita. Karena kita juga kan ada perbedaan nih, ada perbedaan metabolik, iya, perbedaan kondisi, bisa fungsi ginjalnya, kemudian metabolismenya kayak gitu. Jadi itu akan sangat berpengaruh nih buat masing-masing orang. Jadi ngapain sih kita adaptasi yang belum tentu efektif buat kita dan nanti akan mengorbankan istilahnya kesehatannya kita sendiri untuk jangka panjangnya. Jadi pikirkan untuk jangka panjang ke depannya ya. Sebaiknya konsultasi dulu kalau memang ingin menjalankan diet-diet tersebut ya. Saya sih tidak melarang yang 100% dilarang ya. Tapi tetap tadi dalam tanda kutip ya, kayak tadi misalnya saya mau intermittent fasting, boleh silakan, tapi ada batasannya gitu, ada batasan waktunya. Misalnya jangan lama-lama gitu ya. Misalnya kayak tadi puasa ya, kalau emang mau puasa total 24 jam ya 3 hari aja, nggak boleh lebih seperti itu. Kemudian mau menjalankan ketogenic diet misalnya, ya maksimum 3 bulan kayak gitu, jangan sampai bertahun-tahun ya seperti itu. Ya jadi intinya adalah kita harus tahu dulu kondisi kita. Ya, bisa medical check up dulu, tanya dulu ke dokter, cocok nggak? Karena tidak semua pasien tadi cocok untuk menjalankan masing-masing diet tadi ya. Nanti kadang-kadang udah ada GERD, intermittent fasting, makin parah nih GERD-nya gitu ya. Atau UGD. Ya, beda itu. lagi. Nanti atau misalnya ada penyakit tertentu lagi yang lain, terus nyoba diet ini, diet itu gitu tadi ya. Misalnya ada fungsi ginjalnya udah mulai menurun, cobanya diet telur yang isinya makan protein terus. Nah, jadi beban ke ginjalnya, nanti makin rusak nih ginjalnya. Seperti itu. Jadi harus tetap konsultasikan dulu ke dokter. Oke. Nah gitu ya sahabat. Jadi dengan sekian banyak pertanyaan terkait diet aja nih, baru diet, belum lagi hal-hal yang lain, itu udah tercerahkan sih menurut saya. Kalau dari hasil bincang-bincang kita sama Dokter Eka Maya. Jadi emang akan lebih baik kita sebelum melakukan diet, sebelum kita capek nih dalam diet kan capek ya, menguras mental juga ya dok, menguras mental, belum lagi menguras duit gitu ya. Lebih baik kita konsultasi dulu ke expertnya sendiri. Kalau kita di Awal Bros Ayani, lagi-lagi ada Dokter Eka Maya, spesialis gizi klinik. Kita bisa langsung konsultasi diet seperti apa sih yang cocok untuk kita gitu. Karena kita nggak bisa menyamakan dengan orang lain, bestie kita, teman-teman rekanan kita itu kan nggak bisa gitu. Jadi tetap semangat untuk mengatur pola makan. Ingat bahwa diet itu tujuan kita adalah sehat. Kalau untuk body goals itu bonus kalau kata Dokter Eka Maya. Setuju banget sih. Saya rasa sih cukup sampai di sini dulu, karena kalau lanjut lagi kita harus bayar kayaknya. Dan para sahabat-sahabat kayaknya udah harus bayar karena ilmunya nggak habis-habis. Kalau kita kupas tuntas sampai tengah malam juga nggak akan habis. Oke, terima kasih Dokter Eka Maya atas kehadirannya di antara jadwal yang padat banget, susah banget mengundang beliau bisa hadir di talk show kita. Oke, dari saya Dokter Sania undur diri dulu. Rumah Sakit Awal Bros Ayani, Care and Cure. Bye-bye. Thank you. Abeto.